Oke, selamat siang Pak Marulam. Kita berjumpa lagi. Bagaimana kabar hari ini? Sehat. Selamat siang Pak Rafael. Saya kabar sehat. Bagaimana kabar Pak Rafael? Oke, saya juga cukup sehat. Hanya memang kesibukan hari ini dalam minggu ini cukup padat, tapi syukur pada Allah kita bisa berjumpa dan menyelesaikan tugas ini. Jadi Pak Marulam, hari ini kita akan menjadi sesi coaching. Saya menjadi coach dan Pak Marulam menjadi klien. Saya akan berusaha memfasilitasi Pak Marulam. Apakah Pak Marulam bersedia? Oke, bersedia Pak Rafael. Siap. Ya. Jadi saya akan membuat beberapa percatatan ketika nanti Pak Marulam menyatakan sesuatu. Jadi mohon izin saya akan mencatat beberapa hal itu untuk kemudahan supaya sesi ini jadi lebih baik. Oke. Siap Pak Rafael. Siap. Terima kasih. Jadi saya ingin melihat bagaimana perasaan Pak Marulam saat ini ketika tugas kita dilakukan di hari Jumat. Kita terlambat sekali dari teman-teman yang lain. Perasaan saya baik Pak Rafael, senang. Saya juga harus menyesuaikan diri dengan teman dalam hal ini. Saya selalu terbuka untuk bekerja sama dengan teman dalam mewujudkan tugas kita ini. Jadi intinya saya terbuka Pak Rafael. Oke. Tidak adakah keinginan Pak Marulam untuk mengubah waktu, misalnya, saya punya waktu yang lebih dekat di hari itu dan segala macam dalam beberapa hari ini. Ayo dong, cepat semacam itu. Karena kita sudah sering berbicara dan kita sudah punya satu kesepakatan di awal, jadi saya tidak bertanya-tanya lagi. Dan saya menyesuaikan diri dengan teman karena juga saya yakin teman punya kesibukannya sendiri, saya juga punya kesibukannya sendiri, tapi kita saling menyesuaikan waktu. Jadi saya tidak ada berpikir untuk mendorong terlalu bersemangat begitu ya, terlalu memaksa. Ayo kapan ini udah terlambat atau bagaimana gitu. Karena kita sudah punya gambaran, tanggal sekian atau hari sekian kita akan melakukan ini, kita sepakati, tinggal set waktu jam berapa gitu. Jadi saya ya enak aja gitu Pak Rafael. Oke, jadi saya merasakan bahwa Pak Marulam cukup berbesar hati menerima bahwa tugas ini tugas yang paling akhir dari teman-teman yang lain ya dari kelompok-kelompok lain. Jadi terima kasih, saya bisa merasakan kebesaran hati Pak Marulam untuk terima kasih juga. Toh kita juga bisa melakukan tugas ini dengan waktu yang sudah kita tetapkan, dan semoga ini menjadi langkah awal bagi kita ke depan bahwa sebagai coach memang harus menyesuaikan waktu dan segala macam. Oke. Jadi saya mengucapkan terima kasih, dan dari sesi-sesi ini, adakah harapan dari Pak Marulam? Karena tugas ini akan menjadi sesuatu yang baru. Ini adalah kebiasaan baru, kita membuat video dengan gaya Zoom atau apa, sesuatu yang baru. Apa yang Pak Marulam rasakan? Saya merasakan semakin didorong untuk menguasai kompetensi seorang coach itu. Jadi sepertinya Coach Utoro tahu bahwa ini harus dibuat sesuatu yang memaksa mereka untuk semakin mahir gitu, semakin menguasai skill coaching itu. Sehingga kita seolah-olah ini ada tahap ya. Di awal kita disuruh mengerjakan sendiri, lalu berdiskusi dengan ditulis hasilnya, lalu ini langsung di latihan ya, tatap mata langsung melalui kamera. Ini semakin memahirkan kita. Jadi saya merasakan teknik ini atau cara ini semakin berusaha membuat kita matang dalam profesi atau skill coaching ini. Iya. Jadi sebenarnya ini suatu tantangan yang kalau saya melihat dan mendengar dari kata-kata Pak Marulam adalah
sesuatu tantangan yang memang harus kita lakukan dengan senang hati. Ya, harus dilakukan dengan senang hati karena kita memang memiliki niat yang cukup kuat menguasai skill ini. Ya, skill coaching luar biasa. Ya, saya bisa merasakan semangatnya dan semoga itu menular kepada saya juga untuk menyemangati. Dengan gaya ini yang kita sudah disiapkan, ditantang untuk memulai habit baru. Persiapan-persiapan apa yang sudah disiapkan Pak Marulam bahwa ini tantangan sesuatu yang baru? Sejak misalnya Senin atau Selasa. Setelah ada gaya baru ini dalam melakukan latihan ini, saya kembali membaca pelajaran-pelajaran yang sudah lewat. Karena beberapa sudah lupa ini Pak Rafael. Ya, review ya. Skill mendengar, skill mengelola suasana, NLP, model-model komunikasi. Beberapa sudah lupa. Memang masih ada diingat-ingat sedikit, tapi harus direview lagi, harus dibaca ulang. Jadi karena ini sudah diharuskan kepada kita untuk melakukan sesi coaching tatap muka di layar, saya ulang lagi baca Pak, karena saya jangan sampai nggak tahu gitu. Itulah yang saya lakukan. Bagaimana rasanya? Luar biasa, bukan? Saya merasa ternyata sudah banyak lupa gitu Pak Rafael. Sudah banyak lupa, akhirnya dibuka lagi penutup-penutup yang sudah sempat menutupi pengetahuan saya tentang skill-skill itu. Ya, ini saya baca lagi semua dari pertama, bahkan ada video yang ingin saya dengar lagi, rupanya sudah ditutup oleh Coach Utoro. Sudah ditutup, ya. Sudah dibuat private gitu, jadi nggak bisa lagi kita buka. Ini nanti mau saya minta Coach Utoro supaya dibuka lagi, karena saya mau mendengar lagi. Kadang-kadang apa yang saya tulis mungkin tidak terlalu bisa saya pahami karena waktu menulis pun cepat-cepat gitu. Apakah kebiasaan ini akan dilanjutkan lagi untuk membaca ulang, mengulang lagi pelajaran dan segala macam ini? Iya, betul sekali Pak Rafael. Ini harus saya teruskan lagi, mungkin supaya sampai terus masuk ke dalam ke dalam internal saya, internal memori saya, bahkan sampai mendarah daging begitulah. Semua pertanyaan, cara berpikir, model komunikasi, dan ya kelancaran untuk melakukan sesi coaching. Ya. Adakah rencana-rencana misalnya hari Senin saya membahas ini, hari Selasa atau misalnya malam saya ingin membaca ulang atau apa, atau sudah ada planning untuk itu? Iya, sudah ada. Jadi saya berencana untuk paling sedikit setiap hari membaca lagi. Mungkin sedikit, nggak harus semua sekaligus dalam satu kali kejadian membaca. Tapi pada sedikit satu tema, satu topik gitu mungkin akan dilihat setiap hari supaya semakin memperdalam pemahaman saya tentang coaching ini. Ya. Tadi saya mendengar tentang akan dipelajari secara terus-menerus. Kalau misalnya kata terus-menerus itu dibatasi oleh waktu, berapa saat ingin itu dilakukan terus belajarnya? Paling sedikit setengah jam. Ya. Iya, setengah jam setiap hari. Adakah review ulang misalnya, adakah keinginan misalnya Pak Marulam ingin menulisnya atau mungkin membuat video dari apa yang sudah dipelajari, review itu, apakah ada bayangan ke sana? Sejauh ini belum ada Pak Rafael. Sejauh ini belum ada untuk membuat video atau tulisan review ulang itu. Tapi atas pertanyaan Pak Rafael, saya terbuka pikiran. Ada sepertinya baiknya kalau itu dilakukan. Kalau misalnya itu dilakukan, bisakah Pak Marulam membayangkan semacam apa sih yang ingin disampaikannya, sesuatu gayanya yang ingin disampaikan? Apakah YouTube menjadi YouTuber baru tentang sesi-sesi pelajaran ini? Iya, mungkin bisa Pak Rafael, mungkin itu ide yang bagus. Saya bisa ditampilkan di YouTube ya, sesi coaching bahkan online gitu pun atau offline bisa kita buat untuk kita tampilkan di YouTube dan orang pun akan merasakan manfaat coaching itu.
dengan melihat mungkin YouTube itu bagus juga itu saya pikir Pak Rafael. Kalau misalnya ya kita Pak Marulam merencanakan untuk membuat YouTube sesi-sesi apa yang sudah dipelajari, apakah Pak Marulam juga membuat step-stepnya? Apakah ingin seluruhnya atau mungkin oh saya bagian ini dulu saya bikin terus baru kemudian bagian ini saya bikin, atau ingin overall bahwa coaching adalah ini atau bagaimana? Sepertinya saya lebih cocok, lebih pas menurut saya kalau dipotong-potong dia, pakai step-step dia, pakai fragmentasi. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa salah satu habit baru yang akan dicoba oleh Pak Marulam dengan langkah-langkah adalah membuat review dalam bentuk YouTube untuk bukan tugas-tugas tapi pemahaman kita sejauh mana, mematangkan pemahaman kita, dan itu akan dibikin YouTube kecil mungkin berapa menit atau apa, dan sudah ada langkahnya ingin dilakukan satu step semacam itu. Apakah semacam itu? Betul Pak Rafael. Oke, kalau misalnya saya boleh meminta Pak Marulam menyimpulkan langkah untuk membuat YouTube, apa yang sudah Pak Marulam bayangkan yang akan dibayangkan? Saya membayangkan akan saya membayangkan lebih pada praktiknya sebetulnya ya. Membayangkan saya sedang melakukan sesi coaching dengan seseorang, lalu kita rekam, dan itu mungkin 10 menit atau 5 menit atau 15 menit begitu, lalu kita rangkum dalam video, lalu kita bagikan di YouTube. Begitu yang saya bayangkan. Apakah kemudian YouTube-nya akan di private atau di floor? Mungkin kayak ada komen-komen dari orang-orang. Untuk langkah awal private dulu Pak Rafael, karena ini masih belajar, hanya untuk melihat sejauh mana kematangan melakukan coaching ini bisa diperkuat gitu. Kalau misalnya itu sudah direncanakan, sudah dibayangkan, kalau saya boleh bertanya, kapan ingin dilakukan satu YouTube pertama? Saya akan membuatnya mulai ini minggu kedua Oktober ya, minggu keempat Oktober. Jadi saya siapkan minggu ketiga besok, minggu depan saya siapkan dulu semuanya. Minggu keempat akan saya mulai satu rekaman sesi coaching dengan orang gitu. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa di bulan Oktober ini sudah ada satu sesi YouTube video yang akan dibikin oleh Pak Marulam, meskipun masih private tapi sudah dilakukan semacam itu. Nah, kalau boleh Pak Marulam membayangkan apa rasanya ketika itu sudah dibuat nanti di akhir Oktober itu kan sudah buat satu. Kalau itu berhasil, saya akan merasa mampu. Saya akan merasa bahagia, bisa belajar lagi dari apa yang sudah saya buat, dan senang, bangga. Iya, bangga. Kalau misalnya itu dilambangkan, rasa bangga itu dengan ekspresi kinestesis atau gerakan badan. Adakah gerakan badan yang dipakai kalau video itu jadi satu video pertama untuk sesi ini? Apa ekspresi kinestesis yang Pak Marulam pakai? Wah, saya akan yes gitu Pak. Yes bisa gitu kan. Dengan ucapan yes. Jadi semoga dengan semangatnya bahwa itu sudah semoga simbol lambang ini bisa mengingatkan Pak Marulam bahwa dengan mengepalkan tangan, Pak Marulam siap untuk melihat bahwa video saya satu sudah, video kedua akan muncul, akhirnya lengkap banyak video. Ya, Oke. Jadi
Terima kasih sesi sederhana ini yang singkat, Pak Marulam. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas semangat Pak Marulam, dan saya bisa melihat rencana-rencana Pak Marulam luar biasa. Saya mendukung, semoga rencana itu dijalankan, dan mari kita tetapkan dalam diri kita, Oktober 1 YouTube private coaching sudah jadi dari Pak Marulam. Terima kasih. Terima kasih Pak Rafael sudah memberikan motivasi, memberikan menggali potensi dalam diri saya, ya, dan semoga saya mampu mewujudkan tujuan itu atas coaching dari Pak Rafael. Terima kasih banyak Pak Rafael. Oke, terima kasih. Ingat, ini pasti jadi. Ingat, ini satu video. Oke, terima kasih Pak Rafael. Terima kasih.